Wacana mengenai anggota DPR yang tidak dikenakan pajak sering muncul dalam perbincangan publik, terutama ketika gaji mereka tampak utuh tanpa pemotongan. Namun, ini bukan berarti mereka dibebaskan dari kewajiban pajak. Sebaliknya, proses administrasinya memang unik dan patuh pada aturan yang berlaku, meskipun mekanismenya berbeda dari warga negara biasa. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 262 Tahun 2010, yang secara tegas menegaskan bahwa anggota DPR, sebagai pejabat negara, tetap wajib membayar pajak penghasilan, PPh. Pasal 21 atas penghasilan mereka yang dibebankan pada APBN atau APBD. Prinsip ini ditegaskan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan bahwa gaji DPR tidak bebas pajak tanpa pengecualian khusus. Namun, apa yang membentuk persepsi sebaliknya adalah mekanisme pemotongan dan pembayaran pajak tersebut. Alih-alih dipotong langsung dari gaji, pajak PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur anggota DPR dibayarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui bendahara negara, karena dianggap sebagai bagian dari anggaran negara. Dengan kata lain, dari sisi individu, penghasilannya tampak neto karena pajaknya disubsidi oleh negara. Tunjangan khusus sering disebut sebagai tunjangan PPh pasal 21 menambah nuansa transparansi dengan memberitahu bahwa ada pembayaran pajak, meskipun tidak dipotong langsung. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, bahkan pernah menyatakan bahwa tunjangan ini sebesar 15% dari total penghasilan dan diberikan agar gaji anggota DPR tetap utuh tanpa pemotongan langsung pajak. Ekonom dan pengamat pajak menyoroti mekanisme ini sebagai bentuk ketidakadilan fiskal. Mereka menilai bahwa dengan praktis pajak dibayarkan dari satu dompet negara ke kas negara lainnya, anggota DPR tampak menerima gaji bersih, padahal pajaknya tetap dihitung dan disetorkan. Dalam banyak demokrasi lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Australia, mekanisme ini tidak lazim pejabat publik membayar pajak langsung dari gaji bruto mereka tanpa subsidi dari pemerintah. Pengaturan administrasi seperti ini sejatinya bertujuan mempermudah ketertiban dan kepastian pemungutan pajak, karena pelaporan, penyetoran, dan perhitungannya dilakukan secara terpusat oleh bendahara negara. Direktur Ekonomi Center for Economic and Law Studies, Chelios, juga menjelaskan bahwa dari sudut distribusi fiskal, model ini tidak mengurangi penerimaan negara, tetapi memang menciptakan ilusi bahwa pajak anggota DPR tidak dibayar secara personal. Secara sosial, ketidaksamaan mekanisme ini menimbulkan kritik tajam terhadap transparansi dan keadilan pajak. Ketika masyarakat biasa menyaksikan gaji mereka dipotong, sementara wakil rakyat tampak menerima gaji bersih, persepsi keadilan sering diragukan. Oleh karena itu, beberapa ahli menilai bahwa anggota DPR seharusnya mengurus pajak mereka secara mandiri demi keadilan dan akuntabilitas publik. Secara keseluruhan, narasi bahwa anggota DPR tidak dikenakan pajak, sebenarnya hanyalah kesalahpahaman atas mekanisme pembayaran pajak yang berbeda. Mereka tidak bebas dari kewajiban pajak, tetapi pajaknya ditanggung oleh negara melalui anggaran, sehingga secara administratif gaji yang diterima terlihat belum dipotong.